Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meli Agustin dengan NPM 10060322154 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitoterapi penyakit pencernaan yaitu konstipasi. Fitoterapi adalah pengobatan dan pencegahan penyakit menggunakan tanaman, bagian tanaman, dan sediaan yang terbuat dari tanaman. Salah satu penyakit yang bisa dibantu pengobatan dan pencegahannya yaitu konstipasi. Konstipasi berdasarkan namanya dibagi menjadi dua jenis, yaitu konstipasi akut dan konstipasi kronis. Konstipasi sedang adalah keluhan, susah, buang air besar yang berlangsung kurang dari 4 minggu. Sedangkan bila konstipasi yang telah berlangsung lebih dari 4 minggu disebut konstipasi kronik. Penyebab konstipasi kronik biasanya lebih sulit disembuhkan. Faktor terjadinya konstipasi. Faktor yang yaitu kurangnya cairan tubuh akibat kurang minum air putih dan asupan serat yang kurang. Salah satu serat terbaik untuk melancarkan defeksi ialah serat yang mengandung enzim papain yang berfungsi menggunakan feses dalam usus. Salah satunya enzim papain terdapat dalam tanaman pepaya. Berikut yang digunakan yaitu mengenai pengaruh air rebusan daun pepaya terhadap konstipasi lansia, studi kasus di Panti Sosial Tresna Wardah Budi Mulya 02 Cengkareng oleh Yuliati dan Najma. Tanaman yang digunakan pada jurnal adalah bagian daun dari tanaman pepaya, yaitu Carica papaya. Daun pepaya mengandung serat yang cukup tinggi. Serat ini berperan penting dalam melancarkan pencernaan dengan cara menyerap air dan membuat feses menjadi lebih lunak. Serat juga meningkatkan volume feses yang membantu menstimulasi pergerakan usus atau motilitas, sehingga memudahkan pembuangan air. Lalu terdapat enzim papain dan beberapa senyawa lain yang memiliki efek laktatif ringan, seperti alkaloid dan terpenoid, memiliki efek laktatif ringan. Senyawa ini dapat merangsang pergerakan usus dan membantu pengeluaran feses dengan lebih mudah. Daun pepaya juga mengandung enzim alkaloid karpoin, lisozim, kemoprotein, dan papain untuk melancarkan sistem pencernaan. Enzim papain juga memiliki peran dalam mencegah protein menjadi arginin. Arginin sendiri adalah salah satu asam amino yang dalam kondisi normal tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Papain terbentuk di seluruh bagian pepaya, bagian kulit, daging buah, maupun biji. Namun, kandungan enzim papain dalam daun pepaya lebih besar, sehingga pada penelitian ini menggunakan bagian daun dari tanaman pepaya tersebut. Kemudian, metode penelitiannya yang digunakan yaitu kuasi, eksperimen pretest, prostat, tanpa kelompok kontrol yang diberlakukan pada suatu kelompok intervensi. Penelitian dilakukan pada 39 orang, yaitu responden, kemudian pretest, protest, kemudian interventasi. Hasil penelitiannya yaitu sebelum pemberian air rebusan daun pepaya, lansia yang mengalami konstipasi kronis sebanyak 26 orang, atau sebanyak 66,7%. Kemudian, sesudah pemberian air rebusan daun pepaya, lansia yang mengalami konstipasi kronis sebanyak 11 orang, yaitu 28,2%. Artinya, terjadi penurunan konstipasi kronis pada lansia. Kemudian dilakukan juga yaitu hasilnya p-value sebesar 0,001 menunjukkan bahwa nilai P kurang dari 0,5 sehingga dapat dikatakan HO ditolak. Berarti ada pengaruh pemberian air rebusan daun pepaya terhadap konstipasi pada lansia. Sehingga dapat disimpulkan bahwasannya daun pepaya memiliki aktivitas untuk membantu menurunkan konstipasi pada lansia. Dilihat dari kejadian sebelum diberikan air rebusan daun pepaya yang diperoleh, yaitu data lansia yang mengalami konstipasi kronis sebanyak 26 orang, atau 66,7%. Dan kejadian konstipasi sesudah diberikan air rebusan daun pepaya diperoleh data lansia yang mengalami konstipasi kronis sebanyak 11 orang, atau 28,2%.
Karena daun pepaya ini memiliki kandungan enzim papain yang fungsinya untuk melancarkan buang air besar dan juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Serat ini berperan penting dalam melancarkan pencernaan. Caranya yaitu menyerap air dan membuat feses menjadi lebih lunak. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.